Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali di perkuliahan Fisika Dasar 1. Kali ini pertemuan yang kelima. Kita akan bahas tentang dua istilah mungkin ya, yaitu impuls dan momentum. Nah, eh, terkait dengan momentum, barangkali kalian semua sudah memahaminya apa yang dimaksud dengan momentum. Paling tidak cara menghitung nilai momentum kalian sudah tahu, yaitu P sebuah vektor begitu ya, massa dikalikan uh, kecepatannya. Nah, bagaimana dengan impuls? Impuls kita simbolkan biasanya dengan huruf I begitu ya. Dan impuls ini bisa dihitung dari berapa banyak atau berapa besarnya gaya yang bekerja terhadap satu benda pada satuan waktu tertentu, pada durasi tertentu begitu. Nah, misalnya contohnya di sini kita ambil sebuah kejadian di mana bolanya ini katakanlah bola tenis begitu ya, menabrak dinding. Sebelum kejadian bolanya seperti ini dan ini punya kelajuan tertentu, misal V1 begitu bolanya. Kemudian pada saat bolanya menabrak dinding, maka bolanya kita gambarkan menempel seperti ini. Dan selama dia menabrak dinding, tentu dia memberikan gaya terhadap dinding tersebut. Dan dinding juga memberikan gaya terhadap bola. Dan itu adalah konsep hukum ketiga Newton. Jadi kalau dituliskan di sini berlaku hukum ketiga Newton, yaitu dinding juga memberikan gaya pada bola sebesar F, sebagaimana bola memberikan gaya pada dinding. Nah, kalau ini dibikin slow motion, ini akan terlihat bahwa bolanya, ini bola tenis begitu ya, karena terbuat dari karet, pasti dia menempel sebentar di dinding. Pada saat dilempar mengenai dinding, dia akan menempel sebentar, baru kemudian memantul balik. Sehingga posisi yang ketiga setelah menabrak dinding, seperti ini ya, bolanya akan memantul kembali dan bergerak dengan kelajuan V2. Katakanlah seperti itu. Nah, selama bolanya mengenai dinding, gaya yang diberikan itu berubah-ubah. Jadi kalau dibikin satu plot gaya selama bola tersebut menempel menabrak dinding, maka kita dapatkan grafik kurang lebih kira-kira seperti ini ya. Ini adalah sumbu T, sementara vertikalnya adalah sumbu gaya, yaitu gaya yang diberikan pada bola tenis. Nah, pada saat belum menabrak dinding, tentu gaya yang diberikan 0. Pada saat mulai menabrak dinding, maka gaya yang diberikan mencapai maksimum. Kemudian pada saat bolanya akan memantul kembali, gayanya kembali 0. Sehingga bolanya sekarang lepas dan ini ada di posisi sini. Namun pada saat menabrak dinding, ini posisinya yang ini. Bola baru datang, belum menabrak dinding, ini posisinya ada di gaya sama dengan 0. Ya, titik nolnya. Nah, sehingga ada satu durasi waktu dari sini sampai ke sini di mana bola tersebut mengalami gaya yang diberikan oleh dinding. Ingat, ini gaya aksi reaksi ya. Jadi ada gaya dinding ke bola, ada gaya bola ke dinding. Luasan dari kurva ini, kurva gaya terhadap waktu, ini itulah yang kita maksud dengan impuls. Jadi ini adalah impuls. Berarti impuls itu bergantung pada dua besaran, yaitu gaya dan waktu.
Nah, gaya yang bekerja pada bola ini terkadang juga disebut dengan gaya impuls atau gaya impulsif, begitu ya. Nah, apa namanya? Selain itu, mungkin ada simbol I begitu ya pada impuls, tapi ada juga yang menggunakan simbol J. Jadi mau I mau J sama aja, I atau aku tulis aja atau J begitu simbol. Sehingga simbol rumus dari impuls ini aku tulis di atas ini ya, itu J kalau diberikan fungsi gayanya terhadap waktu pada satu arah ya, misal pada sumbu X begitu, maka integral dari gaya terhadap dt dari waktu awal bolanya menyentuh TI atau T1 dalam kasus kita ya, sampai dengan T2 bolanya memantul kembali. Jadi ini adalah T1 dan T2 ini waktu di antara bola menyentuh dinding T1 dan bola balik. Nah, impuls adalah ini, luasan di bawah kurva atau integral dari fungsi f terhadap t. Ini kalau fungsi f-nya diberi tahu. Nah, definisi lain dari impuls itu adalah bahwa impuls ini J itu sama dengan perubahan momentum. Jadi kalau kita sudah dapatkan nilai impuls, maka kita bisa tahu perubahan momentum dari bolanya itu berapa besarnya. Sehingga kebalikannya juga berlaku ya. Kalau kita tahu bolanya berubah momentumnya sebesar apa, berarti impulsnya adalah sebesar itu. Nah, tentu ini momentum dari satu benda ya, bukan momentum total. Kalau tidak ingin keliru berarti ini momentum dari bola tenisnya tadi. Nah, tentu kita pahami bola tenisnya kan berubah momentumnya. Coba perhatikan di kasus yang awal di satu ini ya, bola tenis katakanlah masanya mungkin berapa ya? Mungkin 20 gram begitu. Bergerak dengan kelajuan katakanlah V1-nya adalah minus 10 biar gampang meter per second karena ke kiri begitu ya. Sehingga kalau mau akurat kita tambahkan I di sini, I topi. Nah, berarti momentum 1 atau momentum awalnya adalah massa dikalikan ini kelajuannya. Sehingga kalau kita ingin ubah dari kilogram, hektogram, dekagram, berarti ada 10 min 3 ya. Berarti ini adalah 2 kali 10 min 2 dikalikan minus 10. Berarti kita dapatkan minus, ini dikalikan minus 10, minusnya di depan 10 min 1, 0,2 kilogram meter per second. Arahnya ke topi yang negatif. Nah, ini P1. P2 bagaimana? P2 katakanlah masanya sama ya. Hanya saja kecepatannya sekarang berubah. Misal kecepatannya menjadi positif 10 meter per second. Topi. Sehingga yang P2-nya ini adalah plus 0,2 kilogram meter per second ke arah topi. Nah, dengan demikian perubahan dari momentumnya, ingat ini rumusnya, perubahan momentum bola kalau kita hitung di sini berarti delta P adalah akhir dikurangi awal. P2 dikurangi P1. Berarti 0,2 dikurangi minus 0,2 karena dia ke kiri ya. Dan kita tetapkan sumbu koordinatnya mengikuti yang seperti biasa, sehingga ke kanan positif, ke kiri adalah negatif begitu. Berarti di sini 0,4 kilogram meter per second. Nah, inilah perubahan momentum, atau dengan kata lain inilah nilai impuls yang diberikan oleh siapa? Oleh dinding kepada bola.
Jadi nilai impulsnya adalah 0,4 kg meter per second. Nah, artinya satuan dari impuls itu adalah sama seperti satuan momentum, yaitu kilogram meter per second. Nah, ini definisi impuls begitu ya. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Terkait hubungan impuls dengan momentum. Kalau tidak ada, mari kita mulai uh, pertanyaan di kuisis ya. Seperti biasa, ini bukan kuis, ini uh, tugas keaktifan saja. Jadi asalkan kalian ikut, pikirkan menurut pemahaman masing-masing, jawab saja, tidak masalah. Kita lihat nanti sebagian besar kelas apakah sudah paham atau belum. Baik, aku mulai saja kuisisnya. Harusnya sudah kelihatan di HP atau laptop masing-masing ya. Hitunglah perubahan momentum kereta. Ada pilihannya ya, perubahan momentum kereta. Sebelum gambarnya itu ya, keretanya ke kiri, sesudah keretanya ke kanan. Kalian diminta menghitung perubahan momentumnya. Kita tunggu sampai semuanya menjawab. Maaf Pak, Ya, kode kuisnya berapa ya Pak? ada link di Zoom. Tinggal klik aja di kolom chat kalau misalnya kode kuisnya nggak kelihatan. Gak ada Pak di kolom chat. Di kolom chat ada. Oh, berarti baru join ya mungkin. Habis karena yang Iya Pak. apa namanya yang join awal. Sebentar aku ini lagi. Maaf Pak. Aku munculkan di chatnya lagi. Nah, itu ada yang bilang 701 765. Nah, itu tak posting lagi di kolom chat di Zoom, bisa join di sana. Kita tunggu sampai teman-teman menjawab. Hitung perubahan momentum kereta. Oke, 48 orang sudah menjawab. 50, kita tunggu sampai semua ya.
52. Sudah? Nah, ini kira-kira sebaran jawabannya 55 dari 60 orang. Cukup? Yang 5 orang belum menjawab. Atau mau menghitung? Hitung perubahan momentum kereta. Sudah ya, aku akhiri pertanyaannya. Oke, 58 orang dari 60 ya. Oh, langsung kelihatan hasilnya. Oh, karena hanya 5 orang yang benar. Siapa tadi? Kayaknya muncul sekilas. Ini masih belajar quizzes ya. Mana tadi yang benar orangnya? Gak kelihatan ya. Mana tadi 5 orang yang benar ini? Siapa? Oh, gak kelihatan. Oh, ini papan peringkat. Sheila, Brian, Aryan Dito, Muhammad Aryan Diva, lalu Muhammad Trifani Fadli. 5 orang ini yang benar ya. Baik, kenapa jawabannya 30? Coba kita cek. Yang ditanya kan perubahan momentum delta P ya, atau dengan kata lain ini ya tidak lain impuls tadi. Perubahan momentum selalu momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, coba lihat di gambarnya, momentum akhir tentu ini ya after, sesudah. Jangan-jangan bingung dengan bahasa Inggris ya, jangan-jangan. Tapi masa zaman sekarang nggak paham before after ya. After itu sesudah begitu ya. Ini kelajuannya ke kanan 1 meter per second. Berarti momentumnya adalah 10 kilogram kali 1. Katakanlah 10 begitu ya. Momentum akhir, dan positif karena ke kanan dikurangi momentum awal ke kiri, sehingga negatif ya. 2 dikali 10 20, berarti minus 20. Dengan kata lain jawabannya 30 kg meter per second. Nah, aku nggak tahu kenapa hanya 5 orang yang benar menjawab. Apa karena bingung dengan istilah bahasa Inggris before dan after, atau mungkin ada yang lain. Monggo yang menjawab selain 30 coba ini apa, sampaikan alasannya kenapa. Kayaknya yang paling banyak nih yang menjawab 10 ya. 10 kg meter per second. Nah, alasannya apa kalau jawab 10? Coba satu orang aja mewakili. Tadi memilih 10, kenapa? Siapa tadi yang memilih 10, kira-kira alasannya apa? Dari join belum ngerti. Tapi kayaknya milih 10 nih gara-gara 2 kali 10 20 dikurangi yang kanan gitu ya.
gitu kah? Before afternya ketukar. Dikira yang kanan ini yang before, yang kiri yang after. Kanan nih awal apa? Awal, kiri yang akhir begitu ya. Tapi ini ceritanya memang nabrak dinding ya. Jadi dia nabrak dinding dulu baru berbalik. Mungkin gara-gara itu paling ya. Oke, kalau begitu kita lanjut dengan paparan dulu ya. Diselingi jadi kayak gini. Nanti ada paparan, nanti ada kuisisnya, terus kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Semoga bisa kelihatan sebelah sini aja ya. Aku bikin dua ini, dua jendela. Nah, kayak gini. Baik, udah bisa kelihatan ya. Pertanyaan yang kedua, atau mungkin kita bakal langsung ya dengan pertanyaan. Oh, mungkin aku ingin menjelaskan dulu, mengingatkan lagi satu bahwa ini ya, bahwa impuls ini kalau ditulis seperti ini, impuls itu sama dengan perubahan momentum. Dan karena momentum itu adalah vektor, ini vektor, berarti arahnya juga diperhatikan atau dilihat ya, arahnya kemana. Nah, yang namanya perubahan berarti akhir dikurangi awal. Jadi selalu begitu ya, momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, yang namanya impuls ini adalah F dikalikan delta T atau perubahan momentum tadi ya. F ini adalah gaya impulsif atau gaya impuls begitu. Gaya impuls yang diberikan di sini di tengah, diberikan selama selang waktu tertentu. Jadi kita tadi bahas bahwa kasusnya itu adalah ini bola datang ke kiri begitu ya, kemudian mengenai dinding, dan gambar yang kedua saat mengenai dinding bolanya seperti ini. Nah, lamanya bola mengenai dinding ini adalah delta T. Gaya impuls adalah gaya ini, gaya dinding ke bola. Jadi seperti ini kalau mau digambar, ini adalah F-nya, gaya impulsifnya tadi. Jadi F selama delta T baru bolanya memantul kembali ke kanan. Nah, karena dia memantul kembali ke kanan berarti antara ini dengan ini itu terjadi perubahan momentum. Logikanya begitu ya. Jadi gaya impulsif menyebabkan perubahan momentum. Impulsnya yaitu F dikali delta T. Jadi F dikali delta T impuls ini besar kalau ini sama dengan ya, impulsnya besar kalau perubahan momentumnya juga besar. Perubahan ya, bukan momentum saja, tapi perubahan momentum juga besar. Nah, ada pertanyaankah dari sini dua logika antara impuls dengan perubahan momentum? Kalau tidak ada, aman-aman aja. Berarti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya.
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Silahkan dibuka quizisnya. Soalnya bisa dilihat. Bola karet itu ya bola plastik maksudnya ya. Ini aku agak keliru menerjemahkan. Bola karet itu ya bola plastik. Masanya sama ya, kelajuannya sama. Hanya saja yang satu dari karet atau plastik, satunya dari tanah liat. Baru 50 yang memberikan jawaban dari 65 yang join. Masih kita tunggu. Lima lima kita akhiri ya. Si ada yang mau memilih? Apa sudah semua? Oke, kita stop. Time's up. Waktu habis. Kita lihat leaderboard.
sorry, aku share screenku ya. Siapa yang menjawab benar? Nah ini, bagus ya udah kelasnya 30 orang sudah benar menjawab. Jadi kalau bola karet dan bola tanah liat, bola karet atau bola plastik nih ya, aku keliru terjemahkan, sama aja. Bola karet, bola plastik itu memantul, tanah liat itu menempel. Sama-sama dilempar ke dinding, masanya sama, kelajuannya sama. Berarti momentumnya sama ya. Bola mana yang memberikan impuls paling besar? Jadi yang ditanya impuls yang paling besar. Tentu yang paling besar adalah yang perubahan momentumnya paling besar. Bisa nggak ini? Oke, ada coret-coret ya. Bisa coret-coret nih harusnya. Bola karet, bola tanah liat dilemparkan ke dinding dengan kelajuan yang sama. Ini bola, oh ya, bola karet misalnya dilemparkan ke dinding, ini kelajuannya sama begitu ya. Cuman bola karet tuh memantul kembali ke sini. Nah, masalahnya bola tanah liat yang ini, tanah liat dia nempel. Tentu perubahan momentumnya yang paling besar adalah yang memantul kembali ini ya. Karena dia awalnya positif, kelajuannya menjadi negatif. Berarti delta P-nya sangat besar dibandingkan tanah liat yang tadinya positif kemudian menjadi nol. Sehingga kalau dihitung, misal nih kita masukkan nilai momentum awal tanah liat itu adalah positif ya ke kanan, katakanlah 5, 0,5 katakanlah. Berarti 0 dikurangi 0,5. 0 karena dia nempel ya, tidak bergerak lagi, sehingga ini minus 0,5. Nah, sementara yang di sini adalah ini 0,5 awalnya ke kanan, 0,5 akhirnya ke kiri, minus ya. Berarti minus 0,5 dikurangi 0,5. Berarti minus 1. Nah, tentu yang paling besar adalah yang apa namanya? Plastik atau karet impulsnya. Oke. Berarti memang jawaban yang benar yang ini ya, bola plastik memberikan impuls lebih besar karena dia memantul. Memantul berarti arah kecepatannya berubah. Aku ingin coba fitur ini. Coba kita lihat yang papan peringkat. Ini udah ke bergabung, nilainya udah kegabung sama yang tadi ya. Nah ini, oh enggak, nilainya ini cukup yang satu ini aja. Jadi kalau 600 berarti benar begitu ya. Sheila, Brian, Ariandito. Nah kali ini banyak 30-an. Naufal, Salma, Gunawan, Sander, Simatupang, Arif Rifai, Yol, Saput, Yol enggak ya, sampai Salomo, Mon, Mon, Mona Deslia. Nah, coba kita putar apa ini? Oh, milih acak. Kelihatan nggak sih di tempat kalian? Reza. Ada nggak Reza Aji Nugraha? Hadir Pak. Reza tadi milih jawaban apa? Jawaban saya yang E Pak. Yang E itu yang mana? Yang kedua memberikan impuls yang sama karena momentum yang sama. Oh, keduanya memberikan impuls yang sama karena momentumnya sama. Iya Pak. Emang mikirnya tadi kenapa impuls yang sama? Mungkin belum Karena ingat kecepatannya definisi sama Pak. Saya pikir kecepatannya. itu jadi impulsnya sama juga. Padahal definisi impuls perubahan momentum tadi ya. Iya Pak. Oke, makasih informasinya. Kita coba satu orang lagi, siapa? Ayo, siapa ini? Fluffy Puppy. Aku suka namanya. Ini nama beneran apa cuma nama di sini? Ayo, siapa tadi yang nulis Fluffy Puppy? Fluffy Puppy siapa? Kita pengen tahu jawaban Fluffy Puppy apa tadi?
Monggo, nggak apa-apa, nggak dikasih nilai jelek, ngomong aja. Fluffy Papi siapa? Fluffy Papi jawab benar apa salah sih? Fluffy Papi jawab. Fluffy Papi nggak ada di sini. Apa keliru ya Fluffy Papi? Apa Fluffy Papi nggak masuk? Saya putar lagi ya. Iya, Raka Desta. Raka Desta ada. Raka Desta, monggo. Kita pengen tahu tadi milih apa dan alasannya kenapa. Halo Raka Desta. Iya Pak, Nah, tadi milih jawaban apa? yang bola plastik memberikan impuls lebih besar karena memantul Pak. Oh, udah benar begitu ya. Berarti udah ingat definisi impuls berarti ya, perubahan momentum. Walaupun nggak menghitung di sini. Oke, terima kasih Raka. Kita balik ke ini ya, ke paparan dulu, nanti baru lanjut di pertanyaan lagi habis ini. Oke. Semoga udah bisa dilihat kembali layarnya. Nah, kalau tadi kita bicara konsep impuls dan momentum, sekarang kita bicara konsep yang sangat familiar bagi kalian semua, yaitu disebutnya kekekalan momentum. Kekekalan momentum artinya apa? Kalau kita bikin kalimat dari sini berarti momentum total sistem, kita sebut sini ya, tidak berubah. Momentum total sistem tidak berubah. Kalau tidak berubah itu harus ada patokannya ya, antara apa dengan apa. Bisa jadi patokan pertama antara sebelum dan sesudah tumbukan. Patokan yang kedua bisa jadi momentum total sistemnya tidak berubah antara sebelum dan sesudah ledakan. Macam-macam ya contoh soalnya. Atau momentum total sistemnya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ini waktu ya. Artinya kapanpun diukur maka momentum totalnya adalah sama. Nah biasanya kalau dalam simbol matematika maka dituliskan bahwa perubahan momentum terhadap waktu itu adalah 0. Karena apa namanya, ya tidak berubah, begitu konstan, makanya disebut kekal tadi ya. Berarti kita bisa tulis perubahan momentum terhadap waktu itu adalah 0. Nah, andai kata sistemnya tersebut berubah momentumnya, maka tidak berlaku hukum kekekalan momentum. Atau begini, sebuah sistem itu apa sih begitu ya? Sebuah sistem itu adalah objek yang kita pilih untuk dianalisis interaksinya. Misalnya antara roket yang lagi apa namanya,
melaju ke atas begitu ya, dan dia menghabiskan menghabiskan bahan bakar, menyemburkan api begitu. Dan ini gambarku abstrak ya, roket ke atas dan menyemburkan api. Nah, ini adalah satu sistem yang kita maksud di definisi hukum kekekalan momentum tadi. Sistemnya itu adalah antara roket dengan api, total momentumnya itu harus tetap sama, tidak berubah. Ini salah satu contoh. Nah, yang paling sering biasanya adalah tabrakan ya, antara dua bola melaju ke kanan, bola satu begitu ya. Ini V1. Kemudian ada bola yang kedua, ini adalah V2 melaju ke kiri. Dan dua bola ini nanti bertabrakan. Gambarnya gini ya, bersentuhan, kemudian bisa kejadian saling memantul, atau bisa juga katakanlah karena momentum V2-nya lebih besar, maka masing-masing bergerak ke kiri, katakanlah seperti itu. Nah, meskipun perubahannya terjadi seperti ini, tetapi momentum awal, ini awal ya, dan akhir, total momentumnya tetap sama. Sehingga kalau di total, ini ada benda 2, ini benda 1, ini adalah M2V2, gitu, dan ini adalah M1V1. Tentu nilainya berbeda ya, karena V1 ini positif. Ingat, kita selalu gunakan sumbu X dan Y seperti ini. X positif ke kanan. Nah, akhir ke kiri seperti ini ya. Berarti M1, ini M1-nya, ini M2-nya. Sama-sama bergerak dengan V3. V3-nya negatif ke akhir. Nah, mau jumlah total momentum awalnya berapa? Jadi, kalau kita tulis P awal atau momentum, atau ditulis jumlah ya biar ingat, jumlah total semuanya nih, dan kebetulan dalam sistem kita ini hanya ada dua objek begitu ya, jumlah total momentum awal yaitu M1 V1 plus M2 V2. Ini kalau kita masih tulis dalam notasi kecepatan. Tapi kalau udah diubah ke notasi kelajuan, negatifnya dimasukkan ya. Berarti M1 V1 positif dikurangi M2 V2. Kayak begitu. Karena ini sudah kita masukkan arahnya. Jadi arah negatifnya. Nah, sementara itu jumlah total momentum akhir. Jumlah total momentum akhir, jumlah total momentum akhirnya itu adalah hanya satu ya kelajuannya, yaitu M1 dua-duanya bergabung plus M2 sama-sama kecepatannya ke V3 vektor. Tapi kalau udah dimasukkan negatif berarti minus M1 M2 M1 plus M2 gabungan ya, bukan perkalian V3 seperti itu. Nah, hukum kekekalan momentum bilang bahwa jumlah momentum awal itu selalu sama dengan jumlah momentum akhir. Artinya begitu ya, ini panah P tidak berubah. Nah, momentum awal, momentum akhir, momentum awalnya adalah M1V1 dikurangi M2V2, dan momentum akhirnya adalah minus M1 plus M2V3. Kekal begitu ya momentumnya. Berarti seperti ini persamaannya. Nah, tentu kita tidak ada data masanya berapa, kelajuannya berapa ya. Di soal bisa macam-macam, bisa kelajuan akhir yang ditanyakan, bisa masa yang ditanyakan, bisa kelajuan awal. Tahu sendiri kalau bikin soal biasanya kita kreatif gitu ya untuk
menguji pemahaman kalian. Nah, sehingga kalian harus hati-hati dalam mencermati persoalan kekekalan momentum. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini konsep yang sangat familiar harusnya, bahkan perhitungannya juga sangat familiar mestinya bagi kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di kuisis. Pertanyaan selanjutnya, nah ini aku bacakan ya pertanyaannya. Ini belum ada pertanyaan tentu, tapi aku bacakan di sini. Objek A dan C itu terbuat dari material yang berbeda. Objek A itu kotak ini ya, A dan C. Ini kalau ada yang jawab aneh karena pertanyaannya belum aku jelaskan, tapi mungkin udah bisa menduga ya. Bisa jadi sih. Objek A yang kotak dan C itu adalah terbuat dari dua material yang berbeda. Tetapi memiliki massa yang sama. Jadi A dan C massanya sama. Ini udah kelihatan ya dari gambar MA sama dengan MC. Bolanya sama bola B. Jadi ini bukan bola yang berbeda ya. Bola B dicoba nih dilemparkan ke kotak A dan bola B-nya ternyata diam habis bertumbukan ya. Sementara kotak A yang bergerak. Sementara itu kalau bola B, bola yang sama dicoba dilemparkan ke kotak C, maka bola B-nya justru memantul balik dan kotak C-nya juga bergerak ke kanan dengan kelajuan VC. Nah, bandingkanlah kelajuan kotak A dan kotak C setelah tumbukan tersebut. Tumbukan antara bola dengan kotak ya. Apakah ini ada 3 pilihan jawaban? Apakah VA lebih besar daripada VC? Ataukah VA sama dengan VC? Ataukah VA kurang dari VC? Jadi ada 3 opsi jawaban. Kelihatan di halaman kuisis kalian mestinya ya. Baik, silahkan mulai menjawab. Situasinya adalah bolanya sama, bola B, tapi kotaknya berbeda, A dan C, dilemparkan dengan kelajuan yang sama, tetapi waktu menabrak kotak A, bola B-nya diam, kotak A-nya kemudian bergerak. Ketika dilemparkan ke kotak C, justru bolanya memantul balik dan kotak C-nya sekarang bergerak. Nah, pertanyaannya adalah VA kelajuan kotak A dan kelajuan kotak C setelah mengalami tumbukan. Itu bagaimana? Apakah VA sama dengan VC atau VA lebih besar daripada VC atau VA kurang dari VC? Silahkan dipikirkan, mau dicoret-coret di catatan boleh. Baru dijawab sesuai dengan pemahaman kalian ya. Kita tunggu sampai semuanya sudah mulai menjawab.
Ingat pada saat sebelum tumbukan atau tabrakan gitu ya, kotak A dan C itu diam. Setelah tabrakan, kotak A dan C bergerak ke kanan. Jadi after yang sebelah kanan. Kita tunggu sampai 60-an orang sudah menjawab. Ingat hukum kekekalan momentum berarti ya sekarang yang harus kalian terapkan. Pertanyaannya tadi kecepatan dari kotak setelah mengalami tabrakan dengan bola antara kotak A dengan kotak C. Massa kotaknya sama, massa A sama dengan massa C. Bagaimanakah kecepatannya? Paling enak sih dengan angka ya. Kalau misalnya bingung, anggap saja angka kelajuannya berapa. Atau dengan simbol sih bisa juga. Atau bikin tabel before dan after. Nanti kita putar rodanya lagi ya supaya menunjuk acak dari kalian siapa memilih apa. Maksudnya bukan melihat jawaban kalian sih, alasan kalian kenapa memilih jawaban itu. Baik, cukup. Tidak ada lagi yang ingin menjawab atau masih coba menghitung? Nah, sambil menunggu yang lain kita pilih acak ya. Siapa nih yang bisa jelaskan kenapa dia memilih jawaban tersebut? Oke. Apa yang beruntung? Dimas Satria. Dimas ada? Masih terhubungkah Dimas Satria? Hadir, Pak. Ya, tadi milih apa? Pilih jawaban yang mana tadi? Milih yang B, Pak. Yang mana itu? Yang VA lebih dari VB, Pak. VA lebih dari VB, Pak. V. V apa? VA lebih dari VC, Pak. ya VC, betul. Alasannya kenapa? Ada pertimbangan apa sehingga memilih VA lebih besar daripada VC? Dan memang itu jawaban yang paling banyak ya kalian jawab. Ini udah kelihatan sekarang.
Kenapa VA lebih besar daripada VC? Pertimbangannya adalah, ceritakan aja secara singkat. Gimana? Atau random aja tadi jawab VA lebih besar daripada VC? Nggak ada pertimbangan apa-apa. Oke, aku akhiri ya pertanyaannya. Kita cek. Oke, waktunya habis. Leaderboard. Nah ini ya. Oh, cepat sekali hilang. Yang benar jawabannya adalah yang VA lebih kecil dari VC. Hanya 16 orang yang memilih. Dan coba kita lihat 16 orang ini gabungan dengan sebelumnya atau gimana? Oh, gabungan dengan sebelumnya ya nilainya. Sehingga sekarang leaderboardnya nih berubah-ubah berarti. Poin yang paling tinggi sekarang Sheila Kurnia. Tempat pertama peringkat 1, 2-nya Aryan Dito, 3-nya Muhammad Alrian Diva. Ini baru 3 pertanyaan ya, masih ada 2 pertanyaan lagi, mungkin masih berubah-ubah. Nah, jawaban yang benar VA lebih kecil daripada VC. Kenapa demikian? Coba kita cek situasinya. Ingat tadi hukum kekekalan momentum. Momentum awalnya harus sama dengan momentum akhir. Berarti mungkin kalau dibikin tabel begitu ya, paling enak mungkin bikin tabel nih. Sebentar aku copy ininya, gambarnya. Before dan after. Aku copy gambarnya supaya bisa masuk ke OneNote. Mungkin sini ya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Kalau bingung juga dengan situasi seperti ini, bikin saja tabel. Ini tabel kolom, ini kolom sebelum, ini sesudah. Dan di sini adalah situasinya ya. Situasinya B menumbuk A. Kalau yang di sini B menumbuk C. Nah, begini maksudku tadi, bikin tabel. Kalau misal juga bingung dengan ini. Nah, jangan lupa momentum total sebelum dan sesudah itu harus sama begitu ya. Sebelum dan sesudah tumbukan. Kalau momentum total berarti kita tulis di mana ya? Enaknya di bawahnya sini aja ya. Sebelum dan sesudah. Oh, ini sudah dalam bentuk tabel jadi nggak perlu. Oke, coba kita hitung sebelum tumbukan momentum totalnya berapa. Untuk yang B, yang ini ya, situasi B menumbuk A itu berarti ini. Situasi B menumbuk A. Ini. Sebelum tumbukan, before berarti momentum totalnya adalah cuma ada kelajuan miliknya B. Berarti di sini ada MB, PB. Nah, begitu saja. A-nya apa? A-nya kan diam. A-nya diam. Sehingga tidak ada MA, PA. Sesudah tumbukan, B-nya yang diam ya. Ini B. B bolanya diam. Sementara yang ada adalah MA, VA. Sementara massa A sama dengan
massa C, supaya nggak ada perbedaan itu ya. Nah, pada saat bola menumbuk C, ini situasi yang kedua, nih B menumbuk C, maka sebelum itu juga ada MB VB. Dan sesudah ini bakal ada dua nih, yaitu yang positif dulu ya, kita tulis ke kanan MC VC, yang negatif adalah MB VB. Begitu. Sehingga kalau kita misalkan, biar enak aja sih untuk dimisalkan ini, MB VB misalkan ini adalah 2 kilogram meter per second, atau satuannya nggak usah kita masukkan dulu ya biar nggak bingung. 2 dan semuanya adalah satuan kilogram meter per second, berarti hukum kekekalan momentum, ingat ya, P sebelum harus sama dengan P sesudah. Nih, ini harus sama. Berarti P sesudah adalah 2 juga. Itu hukum kekekalan momentum. Nah, coba lihat di situasi yang kedua, B menumbuk C. Ingat kita gunakan MBVB ya, tadi ini juga MBVB, konsisten aja, 2 ambil angka, dapat dari mana 2, terserah yang mau kasih solusi ya, ini sembarang aja kita ambil angka 2 misal. Sementara itu momentum sesudahnya adalah kita belum tahu, cuman kita tahunya adalah ini minus 2. Nah, sementara nilainya harus sama ya, sebelum dan sesudah harus sama. Nah, kalau situasi A antara sebelum dan sesudah itu sudah persis sama. Jadi kita tahu bahwa VA-nya itu adalah setengah, atau MA VA-nya adalah 2. Nah, sementara di sini MA sama dengan MC ya tadi. Jadi ini nanti kita ubah menjadi MA. Sementara di sini di satu sisi dia 2 sebelum, sementara sisi yang sesudah berapa nilainya supaya sama? Nilai apa yang aku tanyakan ini, berapa nilai MCVC supaya momentumnya kekal? Nah, kayaknya itu deh pertanyaannya. Berapa? Sebentar, ada ini. Pertanyaannya adalah berapa nilai MC dikalikan VC supaya nilai momentum totalnya tetap sama, momentum sebelum dan sesudah. Coba kita acak ya dari quizzes tadi. Ada roda berputar. Siapa yang jawab? Perdana CSH. CSH singkat hadir. Ya, jawabannya apa ini kira-kira? MCVC nilainya berapa supaya momentum sebelum dan sesudahnya tetap sama? 4, Pak. Oke, ini sangat simpel ya. MCVC-nya harus 4. Nah, dari sini terima kasih Perdana. Dari sini berarti kita udah bisa membandingkan antara A dengan C ya, antara VA dengan VC. Aku tulis di bawah ya. MA VA sama dengan 2. Sementara dari situasi yang kedua kita dapat MC VC sama dengan 4. Nah, jangan lupa MC tadi sama dengan MA. Nih, soalnya bilang begitu. Sehingga kita bisa tulis pula di sini MA VC sama dengan 4. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa VA itu adalah 2 per MA. Sementara VC itu adalah 4 per MA. Nah, katakanlah nilai MA-nya adalah 1 kg biar gampang. Berarti VA adalah 2, VC adalah 4. Berarti di sini kita dapatkan VA-nya lebih kecil daripada VC. VA-nya kan 2, berarti jawaban yang benar itu adalah VA-nya
lebih kecil daripada VC. Sini. Ini ya, VA lebih kecil daripada VC. Nah, balik ke yang tadi, kembali ke pelajaran. 16 orang yang benar, VA-nya lebih kecil daripada VC. Nah, tentu yang 16 ini mungkin sudah paham atau mungkin tadi kebetulan acak jawabannya benar, aku kurang paham ya. Atau mungkin ada pakai hitung-hitungan atau pakai logika sederhana aja juga bisa, bahwa kita lihat dari gambar. Coba sebentar. Apa itu? Coba aku stop share dulu. Aku share ke halaman ini quizesnya. Nah, ini atau logika sederhana aja karena momentumnya kekal, before dan after atau sebelum dan sesudah harus sama. Kita cek aja di sini. Oh, yang situasi pertama bolanya diam. Namanya setelah tumbukan bolanya diam sehingga PA-nya ya sama dengan VB. Sementara yang situasi yang kedua yang bagian bawah yang menabrak kotak C, bolanya memantul kembali ke belakang. Nah, otomatis supaya momentumnya tetap sama dengan sebelumnya, berarti VC-nya harus lebih besar. Berarti VA kurang dari VC. Dan tidak mungkin VA sama dengan VC ya, karena situasinya berbeda. B-nya bolanya yang satu yang nabrak A dia diam, yang nabrak C dia memantul kembali. Aku punya contoh, tapi contohnya agak mengerikan dan kejadian di jalanan begitu ya. Kalau kalian semoga tidak pernah kejadian ya. Kalau kalian naik motor misal nabrak motor yang sedang nabrak mobil peti kemas yang sedang diam parkir di pinggir jalan. Itu situasinya bakal yang seperti yang pertama ini. Tapi kalau nabrak mungkin nabrak gerobak yang rodanya nggak ada rem, situasinya seperti yang kedua. Kalian terpelanting lagi ke belakang, gerobaknya terdorong ke depan, VC begitu ya. Gerobaknya adalah C, mobilnya adalah mobil peti kemas adalah A. Bisa seperti itu. Tapi itu situasi yang harus kita hindari. Nah, baik, kita lanjut ke paparan kembali. Dari sini masih ada pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima begitu ya. Coba kita masuk dulu ke OneNote-nya lagi. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan sambil bertanya. Kalau tidak ada, mari kita ambil satu kasus di mana OneNote-nya agak ini. Mari kita ambil satu kasus di mana situasi yang terjadi ini sangat sering digunakan dalam soal-soal kekekalan momentum. Misalnya ada satu kejadian begini ya, yang aku contohkan di atas tadi juga. Tumbukan atau tabrakan dua objek, satu ini masanya M1, objek masanya lebih kecil ya, 2 M2, bergerak dengan arah kecepatan yang berbeda, ini V1 dan ini adalah V2. Dan kalau kita ingin konsisten dengan simbol, bisa kita tuliskan ini V1
0 misal, atau ini V2, tapi agak bingung ya dengan yang ini. Kalau aku misal V1 V2 ini adalah kecepatan sebelum tumbukan. Sementara itu ketika mereka sudah bertabrakan karena massa M1 jauh lebih besar daripada M2, maka bisa jadi, dan karena M2 ini adalah besi atau tanah liat begitu ya, sehingga dua-duanya ketika sesudah bertabrakan itu bergabung dalam satu objek utuh 1 dan 2 begitu. Nah, ini adalah kelajuannya ke kanan V3 misal. Sehingga ini kita sebut sebagai tumbukan atau tabrakan tidak elastik. Dan ada rasionya kadang ya, kalau rumus di LMS itu, paparan di LMS itu ada hitungan rasionya berapa. Tetapi dalam situasi yang diberikan di sini, tumbukan atau tabrakan tidak elastik seperti ini memberikan kesimpulan bahwa ini sebelum ya, sebelum, dan ini adalah sesudah, bahwa momentum sebelumnya, sebelum momentum total ya di sini harus sama dengan momentum sesudah. Dan momentum sesudah ini gabungan ya, M1 plus M2, karena dua-duanya bergabung menjadi 1 dikalikan V3. Sementara momentum yang sebelumnya ini masih masing-masing terpisah, M1 V1 plus M2 V2 ini masih vektor ya. Sehingga kita nggak masukkan angkanya. Tapi kalau udah dimasukkan negatif positifnya, berarti M1 V1 dikurangi M2 V2 sama dengan M1 plus M2 V3. Seperti itu. Nah, paling sering biasanya ini kalau kalian ingat soal-soal SBMPTN kah, atau soal-soal ujian atau UAS, UTS ya, UTS karena ini masuk di UTS, itu biasanya soalnya itu yang kayak gini, kotak begitu ya. Kemudian sebentar, aku lihat HP dulu. Itu seperti ini, ada kotak digantungkan di tali begitu ya. Kemudian peluru datang dari kiri menuju ke kotak ini dengan kelajuan tertentu begitu. Kemudian situasi kedua aku tulis di bawah sini ya. Situasi kedua yang terjadi adalah pelurunya berada di dalam kotak, balok kayu biasanya ya, balok kayu, pelurunya berada di dalam balok kayu. Dan situasi ketiga yang terjadi adalah ini balok kayunya mengayun karena dapat momentum tambahan dari peluru tadi, mengayun sampai di ketinggian tertentu dia berhenti. Nah, ini kan ada situasi, ada 3 situasi begitu ya. Cara menganalisisnya bagaimana? Kalau kita ingin menggunakan hukum kekekalan momentum, maka ini ya, hukum kekekalan momentum P, hukum kekekalan P, maka yang sebelum dan sesudahnya itu ini sebelum momentum siapa? P peluru, aku tulis begini ya, peluru dengan P balok, itu adalah kalau dijumlahkan menjadi P totalnya. Dan yang ini adalah sesudah. Nah, yang sesudah ini kan massa balok dengan massa peluru jadi 1, berarti P totalnya adalah M peluru plus M balok dikalikan kelajuan awalnya V1 begitu ya. Ini belum dikasih simbol apa-apa, tapi ini tepat saat pelurunya ada di dalam balok dan baru mau bergerak V1 gitu. Nah, sampai di sini baloknya kan diam. Nah, ini sudah di luar dari hukum kekekalan momentum. Jadi yang berlaku untuk hukum kekekalan momentum adalah situasi ini, sebelum dan sesudah.
atau situasi nomor 1 dan nomor 2. Nah, analisis selanjutnya itu kalian bisa gunakan analisis hukum kekekalan energi antara siapa dengan siapa, yaitu antara 2 dengan 3. Nah, 2 dengan 3 ini kan karena namanya energi berarti ini punya energi kinetik berapa begitu ya, karena dia punya kecepatan awal. Energi kinetiknya aku tulis rumusnya di bawah, setengah M peluru plus M balok dikalikan V awalnya ini, awal mau bergerak baloknya V1 kuadrat. Energi potensialnya berapa? Anggap saja 0 karena kita ambil patokan ini adalah titik garis Y sama dengan 0-nya. Nah, setelah baloknya mengayun, awalnya balok di bawah, ini aku gambar ulang ya. Awalnya peluru di bawah, dia mengayun sehingga sampai setinggi ini. Katakanlah ketinggiannya adalah Y begitu. Nah, sehingga di sini energinya menjadi energi kinetiknya 0 karena dia diam ya di sini. Ini V-nya adalah 0, V2 katakanlah. Tadi kan V1. Sementara energi potensialnya sekarang ada, yaitu MGY. Nah, sehingga dari hukum kekekalan energi kita punya energi, ini energi yang 2 ya, energi awal sama dengan yang 3, situasi 3 yang ini, itu energi akhir. Jadi kalian kalau ketemu soal seperti ini bakal harus menggunakan 2 hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Energi awal ya tadi setengah MP plus MB V1 kuadrat. Energi akhir adalah seluruhnya adalah energi potensial. Bisa jadi yang ditanyakan adalah ini, Y-nya berapa, ketinggian setelah ini gabungan ya, M-nya M gabungan. Aku hapus saja biar enggak keliru. Ini adalah MP plus MB. Nah, bisa jadi yang ditanyakan adalah Y-nya. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini MP dan MB muncul 2 kali kan, jadi dicoret saja bisa. Kalian sudah bisa dapatkan ketinggian akhir kalau V1-nya dapat. Nah, V1 dapat dari mana? V1 dapat dari hukum kekekalan momentum yang di awal di sini ya. Dengan yang sebelum begitu. Ini V peluru. Sementara V balok ini adalah 0 karena awalnya adalah diam. Nah, ini kalau biasanya di laboratorium ini mungkin uji balistik namanya ya. Kelajuan dari peluru di awal bisa diketahui kalau kita bisa mengukur ketinggian baloknya berayun setelah dikenai peluru. Tapi soal-soal biasanya juga ada yang seperti ini, soal UTS. Baik, nah sampai di sini ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan lihat di kuisis kalian. Harusnya muncul gambar begitu ya. Sebelum dan sesudah. Nah, yang sebelum ada 2 objek, V1 dan V2, 2 partikel atau 2 bola begitu ya. Bola 1, bola 2 masing-masing bergerak ke kanan. Setelahnya itu adalah setelah mereka bertabrakan. Jadi bola 1 menabrak bola 2. Setelah bertabrakan, keduanya nempel satu sama lain. Satu bolanya nempel dan bergerak dengan kelajuan VF, V final begitu. Pilihlah pernyataan yang benar menurut kalian. Jadi ini ada 5 pilihan jawaban. Di antara 5 ini pernyataan yang menurut kalian benar itu yang mana? Situasinya adalah terjadi tumbukan bola 1 dan bola 2. Setelah bertumbukan, keduanya bergabung menjadi satu dengan kelajuan V final.
Silahkan mulai dipilih di kuisisnya atau dipikirkan dulu menurut kalian mana pernyataan yang paling benar. Kita tunggu sampai semuanya menjawab. Baik, baru 43 yang menjawab. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk memasukkan jawaban mereka. Sambil menunggu, coba kalian lihat hasil surveinya. Nih hasil surveinya. Jadi memang dominan yang VF lebih besar dari V2 tapi lebih kecil dari V1 ya. Tapi VF sama dengan V2 pun sama-sama dominannya. Coba kita tanya salah seorang dari kalian. Fajrina Aprilia Kartika. Ada nggak? Fajrina Aprilia Kartika. Fajrina Aprilia Kartika. Silahkan mic-nya di-on-kan. Atau sudah keluar dari Zoom. Fajrina Aprilia Kartika ada? Tidak ada. Putar lagi.
Yul Saputra Lepong. Yul, ada Yul Saputra Lepong? Yul, apakah ada? Yul Saputra Lepong? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cari lagi. Muhammad Fauzil Asyari. Muhammad Fauzil Asyari, ada nggak? Iya, Pak. Ya, coba sharing. Tadi milih jawaban apa? Oh, bentar, Kak. Muhammad Fauzil Asyari tadi milih jawaban apa? Kalau di sini. Dan alasannya kenapa? Halo, halo. Kok susah? Nggak bisa. Gimana? Tadi Kalau milih? disebutkan aja nggak apa-apa, Kak? Ya, tadi milih apa? Saya memilih tidak bisa dijawab tanpa mengetahui masa. Oh, tidak bisa dijawab tanpa mengetahui masa. Alasannya? Alasannya ya karena Karena nggak bisa dihitung. Karena apa? tanpa adanya nilai massa, maka benda itu seperti nggak ada apa-apanya, Pak. Kalau misalkan nggak ada Karena pengaruh dia apapun gitu. karena dia nggak punya massa begitu ya. Iya, Kalau nggak punya massa ya momentumnya kayak ada gitu. iya. Oh, tapi yang dimaksud di sini bukan tidak ada massa, tapi tidak diketahui. Massanya ada, tetapi nggak disebutkan di soal. Nah, karena tidak disebutkan maka tidak bisa menjawab. Bukan karena tidak ada massa begitu ya. Iya, Pak. Maksudnya itu. Oke, kita lihat akhiri. Terima kasih Asari. Kita akhiri pertanyaannya. 56 orang. Salah ya kedengaran ini suaranya. Ya, ini leaderboard. Oh, klik anywhere to skip itu ya. Sudah berubah lagi ya nilainya totalnya. Jerzen poin tertinggi, Safa, Devi, Salomo, Sela 5 teratas. Oke. Jawaban yang benar V final lebih besar dari V2 tetapi lebih kecil dari V1. Kelihatan kan ya di sharing screen-nya ini. Kenapa demikian? Memang dominan ya, paling banyak kalian milih ini. Sebenarnya sekilas dilihat dari gambarnya udah kelihatan memang ini kondisi sebelum, kondisi sesudah V final begitu ya. Awalnya V1-nya lebih besar, V2-nya kecil. Pada saat mereka bertabrakan menjadi tergabung satu objek, 1 dan 2 nempel dan bergerak dengan V final. Nah, tentu pergerakan dari dua objek yang bergabung ini bakal balance gitu ya di tengah-tengah.
Kalau satu tadi awalnya kencang sekali kecepatannya, yang kedua awalnya pelan, tentu mereka bakal ngambil nilai di tengah-tengah antara V1 dan V2. Artinya V final nih lebih kecil dari V1 tapi lebih besar dari V2. Itu kalau sederhananya ya. Sederhananya melihatnya ya kayak gitu. Karena di akhir mereka bergabung menjadi satu, maka V final harusnya paling nggak lebih besar dari V2 tapi lebih kecil dari V1, di tengah-tengah lah. Nah, dengan demikian apa namanya? Kita menjawabnya yang tadi, yang dominan memang. Tapi kalaupun mau dihitung berandai-andai, bermisal-misal M1 dan M2, M1 V1 ditambah M2 V2, kemudian di sini M1 plus M2 V final, bisa juga kita dapatkan V final paling enggak lebih besar daripada V2 dan kurang dari V1 melalui hukum kekekalan momentum. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, materi terakhir begitu ya. Coba aku stop share, aku ganti share screen-nya dengan materi terakhir kita, bahwa ini yang terakhir, momentum itu adalah vektor. Nah, dari tadi kita itu kan satu dimensi aja. Jadi momentum bola yang bergerak ke kanan, atau tadi ada balok bergerak ke kanan ke satu dimensi aja ya kan. Tetapi momentum sebenarnya juga dua dimensi. Artinya dia bisa kasusnya itu bisa dihitung dari dua dimensi. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya kalau di buku itu ada yang mungkin bagus contohnya ya, momentum dua dimensi ini. Jadi elang, ini elang sedang menangkap burung dara atau burung merpati ya biasanya. Merpati, pigeon, falcon, elang menangkap pigeon, merpati. Ini situasi sebelum elang melihat ada merpati di bawahnya. Sebelum, aku tulis ini ya, itu ada before juga di atas. Sebelum elang melihat merpati dan sesudah, karena ditangkap oleh cakarnya elang, ya mereka jadi satu begitu ya masanya. Ini sesudah. Nah, elang yang lagi melihat merpati terbang di bawah, tentu elangnya bergeraknya miring. Ini panah hitam ya ke bawah. Kalau aku kasih warna merah nih, yang dimaksud adalah ini. Ini kelajuan dari falconnya atau elang. Nah, kelajuan dari elang miring ya, sehingga bisa diuraikan ke sumbu vertikal dan ke sumbu horizontal. X, Y, seperti biasa kita mengasumsikan ini X, ini adalah Y. Asumsinya begitu. Sehingga kecepatan dari elang itu diuraikan dalam komponen X dan Y. Nah, ini kalau ditulis diagramnya bisa jadi seperti ini ya, miring dan ke kanan itu adalah sumbu horizontal, pilihnya misal seperti ini, ambil patokan, ini adalah komponen sumbu X-nya yaitu V I X di sini ya namanya, dan komponen sumbu Y-nya adalah nih, ambil patokan, ini adalah V I Y. Makanya di sini ada dua ya, V I Y dan V I X. F itu adalah falcon atau elang maksudnya. Jadi kecepatan awal elang ini adalah di sumbu X dan di sumbu Y. Sementara merpati, V merpati ini cuma ada di sumbu X saja, berarti cuma I topi saja begitu. Nah, setelah merpati berhasil ditangkap elang, ini yang sesudah ya,
dua-duanya bergabung menjadi satu dengan kelajuan yang masing-masing pula. Sehingga kalau bertemu dengan situasi yang seperti ini, maka kita bisa tuliskan satu persatu bahwa Px momentum di sumbu X awal gitu ya harus sama dengan total momentum di sumbu X akhir. Satu persamaan ini untuk dihitung. Persamaan yang kedua adalah momentum di sumbu Y awal. Jadi dipisah saja ya, yang hitungnya 2 kali harus sama dengan momentum sumbu Y yang akhir. Nah, misalkan di sini 0 massa dari elang 0,8, massa dari pigeon merpati 0,36. Ini sudah disebutkan massanya. Kemudian kecepatan dari pigeon positif ya ke kanan, dan kecepatan dari elang tadi ada 2 komponen, positif ke kanan dan negatif yang ke bawah. Sehingga untuk Px-nya kita uraikan. Untuk yang Px-nya kita punya M, aku tulis elang aja ya biar nggak bingung. M elang dikalikan VI X-nya elang ini ditambah ini merpati, berarti M merpati dikalikan VI-nya merpati. I-nya juga X ya, VIX merpati gitu. Ini VIX elang. Nah, ini adalah P total. PX awal. Akhirnya bagaimana? Yang akhirnya mereka gabungan keduanya ini ya gambarnya. Ini yang akhir. Sehingga kalau yang akhir itu adalah PX akhir. Berarti sudah gabung ya masanya. Masa elang ditambah masa dari merpati. Ini gabungan. V tadi I ya. Sekarang kita gunakan F final. Di sumbu X. V final X. Nah, bagaimana dengan PY-nya? Kalau ini baru PX yang pertama. Ini ya yang pertama. Yang kedua, rumus yang kedua berarti kita punya di sumbu vertikal. PY awal adalah ini elang berapa? Negatif ya. Kita nggak tahu karena belum diuraikan pakai sin atau pakai sin 45 dari 18 ya. Tapi kita tulis saja VIY ya. Berarti negatif di sini M elang VIY. Ini negatifnya udah aku masukkan ya karena dia arahnya ke bawah tadi. Merpati bagaimana? Merpatinya bergerak atau terbang horizontal sehingga 0 kelajuan ininya. Nah, di sumbu vertikalnya. Jadi nggak ada ya. Nah, ini adalah PY awal. Seperti ini. Hanya ada M elang VIY. Kemudian PY akhir total dari akhir setelah elang menangkap merpati, maka kita punya gabungan M elang plus M merpati terus tapi yang ke arah FY final Y. Nah, tentu kalau kita melihat di sini bisa diuraikan menjadi 2 komponen ya, V finalnya, V final X sama V final X sama V final Y. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. PX awal, PX akhir, PY awal, PY akhir. Nah, jangan lupa rumusnya tadi, yaitu rumusnya adalah dari 2 ini, PX awal, oh ini udah ada di atas, nggak perlu ditulis lagi ya. PX awal sama dengan PX akhir. Nih. Satu persatu ya, sumbu X dan dikerjakan baru sumbu Y, atau sumbu Y dulu dikerjakan baru sumbu X. Yang jelas harus ada penguraian vektor kecepatan dalam komponen X dan Y, dan X dan Y-nya selalu kita pilih yang standar ya, X horizontal positif itu ke kanan, Y-nya adalah vertikal positif itu ke atas, negatif ke bawah. Nah, apakah ada pertanyaan dengan ini? Berarti ada masing-masing
kekekalan momentum berlaku di masing-masing sumbu begitu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Bintang Surya Laksono tapi suaranya nggak jelas, ada noise. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dan habis ini selesai dan poinnya lengkap begitu ya, totalannya lengkap, berarti nanti dapat poin berapa masing-masing orang. Dan pertanyaan yang berikut ini bisa kalian lihat di kuisis. Nah, itu gambarnya. Ada 2 diagram begitu ya. Panah hijau ke atas dan panah hijau ke dan panah hijau yang arahnya macam-macam, gampangnya gitu. Pertanyaannya apa? Ini aku terangkan dulu. Sebuah benda itu bergerak ke kanan dengan momentum 2i kilogram meter per second. Nggak ada di sini ya tulisannya. Mungkin aku kasih share screen dari sini dulu ya supaya bisa kelihatan. Sorry. Di zoom kalian bisa lihat. Kalau di soal nggak ada soalnya, di quizzes tidak ada soalnya begitu. Aku tulis di zoom. Jadi sebuah benda sedang bergerak ke kanan dengan momentum 2i topi. Nah, namanya ini ya, namanya vektor, berarti sudah beda, yaitu bergerak ke kanan dengan 2i, satuannya kilogram meter per second. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan momentum 2i kilogram meter per second. Sorry, ada yang keliru, ini bukan 2i. kilogram meter per second. Aku baru kasih tahu soalnya 2i. Kemudian benda ini meledak menjadi 2 kepingan. Nah, benda yang momentumnya 2 ke kanan tadi positif ya, 2i kilogram meter per second, itu bergerak menjadi 2 keping. Keping yang pertama itu momentumnya ditunjukkan di gambar, yaitu panah ke atas tadi ya. Jadi sebuah benda, katakanlah bola begitu, lagi bergerak ke kanan dengan momentum 2i, tiba-tiba pecah atau meledak. Satu pecahan itu yang seperti vektor ini ke atas. Jadi di quizzes kalian melihat ada vektor satunya ke atas. Nah, pertanyaannya pecahan yang satunya lagi, karena pecahannya ada 2 begitu. Pecahannya ada 2, ada yang ke atas dari soal ini dan ada pecahan yang kedua, itu arahnya kemana? Maka pilihannya di sini ada A, ada B. A itu yang ke atas ya. Kalian lihat di gambar grafik yang kedua, ada vektor A yang arahnya ke atas, ada vektor B yang arahnya ke bawah, C yang ke kanan tapi miring, D yang ke kanan tapi horizontal, E yang ke kanan tetapi miring ke bawah, atau pilihan yang F. Yang F itu adalah 0. Tetapi karena di quizzes tidak bisa sampai F, jadi aku nggak masukin di sini. Pilihan yang F-nya sama dengan 0. P2-nya ya. Jadi ceritanya ada benda yang lagi bergerak ke kanan, momentumnya 2, tiba-tiba pecah menjadi 2 keping, satu pecahan momentumnya ke atas, vertikal. Pecahan yang kedua momentumnya kemana? Nah, ada 5 pilihan. Apakah A, B, C, D, E? Sesuai dengan grafik yang satunya. Jadi grafik satunya itu ada panah banyak arah begitu ya.
Itu pilihan jawabannya untuk kepingan yang kedua. Apakah kepingan yang kedua itu momentumnya juga vertikal ke atas seperti kepingan yang pertama? Berarti kalian jawab A. Apakah miring seperti C? Berarti kalian jawab yang C ya. Apakah horizontal seperti yang D? Kalian jawab D. Miring ke bawah E, atau malah vertikal ke bawah? Ingat tadi bahwa kekakalan momentum, bahwa momentum awal sebelum itu sama dengan momentum akhir, yaitu sesudah ledakan terjadi. Sehingga kalian harus lakukan penjumlahan vektor ya di sini. Momentum awalnya berapa? 2 ke kanan. Jadi kalau digambar berarti horizontal ke kanan ya momentum awal. Pecah menjadi 2, satu pecahan ke atas, pecahan yang lain arahnya kemana? Ada 5 pilihan A, B, C, D, E sesuai dengan arah vektor di grafik yang kedua itu. Ini balik lagi ke penjumlahan vektor ya. Harus ingat kembali bagaimana menjumlahkan vektor. Silakan dipilih di quizzes kalian. Bu, kita tunggu teman-temannya menjawab. Bisa pakai gambar, bisa pakai persamaan. Kalau mau yang gampang yang mana silahkan dicoba. Dari 69 sudah 44 yang menjawab. Kita lihat hasil rata-rata kebanyakan jawaban hampir berimbang ya antara C dan E. Emang apa C itu? C ke atas, E itu yang ke miring ke bawah itu ya. Lebih banyak E 16 orang, C 14 orang, A 1 orang, D 9 orang. Kita tunggu sampai hampir semuanya masuk, hampir semuanya menjawab gitu ya. Coba kita pilih siapa untuk sharing kenapa milih jawaban itu. Muhammad Irfan Akbar. Adakah Muhammad Irfan Akbar? Muhammad Irfan Akbar. Hadir, Pak. Oke, tadi pilih jawaban apa? C, Pak. C. C itu yang miring ke atas ya. Iya, Pak. Alasannya kenapa milih C? Karena kan
Yang PX itu kan duanya ke kanan. Yang PY Ya, itu PY duanya ke atas. ke atas. Berarti hasilnya itu positif juga, Pak. Oh, karena sudah ke atas berarti harus ada yang ke atas dan ke kanan untuk mengimbangi begitu ya. Iya, Pak. Oke. Makasih. Kita cari satu orang lagi untuk sharing. Pilih jawaban apa? Salma Nabila Ramadhani. Salma ada? Salma Nabila Ramadhani. Halo? Salma Nabila. Apakah ada orangnya? Halo, halo. Belum ada? Kalau nggak ada, kita cari lagi satu orang lagi ya. Putar lagi nih kayaknya. Putar lagi. Oke. Siapa yang kita pilih? Hampir Ariandito tadi. Lutfi Dian Afrizal. Lutfi, ada orangnya Lutfi? Lutfi Dian Afrizal ada? Lutfi Dian Afrizal. Panggilan pertama, Lutfi Dian Afrizal. Panggilan kedua, Lutfi Dian Afrizal. Panggilan ketiga, nggak ada. Oke, berarti kita langsung bahas aja ya. Oke, aku akhiri pertanyaan dari 5169. Oke, waktunya habis. Kita cek. Aku nggak klik apa-apa. Oh, tetap hilang juga. Oke, ini final ya poinnya. Berarti yang peringkat paling tinggi Jerzan Hartadin. 2 Safan Nursa Salbila, 3 Devi, 4 Salomo, 5 Ariandito Rakasiwi. 5 yang teratas ya. Poin total 1800. Congrats 5 orang. Ada yang 600 karena ada benar. Kalau 0 berarti belum pernah benar dari 5 pertanyaan tadi, begitu kira-kira. Baik, coba kita cek jawabannya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa momentum awal dari sistem ini P. Oh, aku draw di sini ya. P awal itu adalah 2I. Ini ke kanan ya, satuannya tidak perlu aku tulis. Sementara P akhir dari soal P akhir ini adalah, nih baru diketahui satu ya, yaitu 2J. Ini ada 2 panah panjangnya 2 ya ke atas, plus satu lagi yang tidak diketahui ke arah mana, apakah A, C, D, E, dan B. Nah dari sini kita tahu momentum, jumlah total momentum awal tuh adalah 2I ke kanan begitu ya. Sementara yang momentum setelah bendanya tersebut meledak baru tahu satu kepingan bergerak ke atas 2J. Baru tahu ini aja. Nah, satu kepingan lagi harus bergerak kemana supaya momentumnya tidak berubah, supaya sama nih awal dan akhir. Jadi kalau kita mau sama tentu harus dijumlahkan berapa? Tentu harus dijumlahkan minus 2J
Begitu kan ya, supaya J-nya 0 karena di sini 0 kan, J-nya ini kan 0J. Ini baru 2 dimensi ya kita. Jadi harus minus 2J ditambah nih supaya ada 2I berarti harus 2I dia. Dengan begitu 2J ditambah minus 2J 0 tersisa 2I. Nah, sama kan dengan awal dan akhir. Artinya vektor yang kedua itu adalah 2I minus 2J kalau disusun ulang ya. 2I minus 2J. Nah, vektor manakah yang 2I minus 2J? 2I ke kanan kan, berarti vektornya harus dari 0 berangkat 2 kali ke kanan. Tapi habis itu minus ya, J ke bawah, berarti berangkat 2 kali ke bawah, 2 langkah. Tentu jawaban yang benar adalah vektor E. Makanya mungkin masuk akal jika kalian memilih paling dominan pilihan kalian itu adalah yang E. Nah, itu masuk akal. Baik, ada pertanyaan kah sampai di sini? Nih, dominan E ya, benar. Mungkin ada banyak yang milih C, mungkin karena mikirnya harus sama-sama ke atas juga ya, kepingan yang pecah. Tetapi ketika meledak, berarti kalau digambar nih, misal kita mau gambar kepingannya bergerak dari kiri ke kanan. Misal dari sini ya, awalnya di sini dia, kemudian bergerak ke kanan, sampai di sini dia pecah menjadi 2 bagian. Satu pecahannya ke atas ini, satu lagi pecahannya supaya mengimbangi gerakan ke kanan, satu lagi pecahannya adalah miring ke sini. Nih. Jadi yang awalnya ini satu pecah menjadi ini. Pecah menjadi 2 bagian. Jadi objek yang satu tadi menjadi objek 1A, pecahan yang A, dan objek 1B. Nah, dengan demikian memenuhi hukum kekekalan momentum baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, masih banyak yang bingung, tapi sudah berprogres tadi ya, lumayan bagus. Seluruh kelas sudah ada dominan, sudah paham terkait dengan perhitungan vektor. Ada di jalan kan? Lagi di jalan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak apa-apa, kalau lagi di jalan nanya juga boleh. Enaknya nongkrong di kafe biar nggak ngantuk sambil ngikutin kelas. Baik, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini udah terakhir pertanyaannya. Kita cukupkan pembahasan impuls dan momentum sampai di sini. Kali ini karena kita pakai Zoom ada rekaman ya. Jadi rekaman Zoom biasanya aku posting di YouTube. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya nanti di YouTube punyaku, gabung sama punya ITK juga sih, tapi namanya aja. Tapi aku posting di sana video rekamannya sama catatannya, nanti bisa di-share oleh ketua kelas. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini, udah 3:30 lewat ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita tutup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sampai ketemu minggu Makasih ya, Pak. depan di Waalaikumsalam, TK Pak. ya. Waalaikumsalam. Lagi di jalan. Silakan.